A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan, bahwa kemarin ada kendala di komputer dan beberapa hari kemarin ada sedikit perbaikan. Oke, langsung saja. Untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Setelah sadar dengan apa yang baru saja ia perbuat, Baranti melemparkan pisau yang ada di tangannya tersebut sembari berteriak histeris. Emosi serta rasa sakit kehilangan orang yang ia sayang membuatnya jadi gelap mata. Mbok Timah mati mengenaskan, bersimbah darah dengan luka robek di mulut dan juga perutnya. Sungguh mengerikan. Setelah sadar, Baranti bangkit dan berlari ke arah dapur. Ia berusaha mencari minyak tanah, namun tidak ia dapatkan. Hingga ia akhirnya berhasil menemukan 2 dirijen bensin yang terletak di dalam gudang Mbok Timah. Dengan cepat ia menumpahkan bensin tersebut ke seluruh rumah Mbok Timah. Setelah itu ia mematik api dan membakar rumah tersebut beserta empunya. Tamat riwayatmu, nenek lampir, ucap Baranti sembari berlari ke arah mobilnya. Api membumbung tinggi dari kediaman Mbok Timah. Tidak ada yang tahu kejadian itu karena posisi rumah Mbok Timah terletak di tengah hutan, sangat terpencil tanpa ada sanak keluarga ataupun tetangga. Sesampainya di rumah, Mbak Ranti masih melihat jasad adiknya yang terletak di atas kasurnya. Sesuai permintaannya, tidak ada yang berani menyentuh jasad adiknya tersebut. Semua mata tertuju padanya. Pakaiannya berlumur darah, membuat semua merasa heran apa yang telah dilakukan Mbak Ranti. Perlahan, ia mulai memasuki kamar adiknya tersebut. Tatapannya kosong, dadanya menyimpan sejuta perih, terasa amat sesak. Ranti, dari mana saja kamu? Kenapa tangan dan pakaianmu berlumuran darah? Lirih Mas Bayu. Jangan banyak tanya, Mas. Sekarang persiapkan saja pemakaman untuk adikku, titah Mbak Ranti. Baiklah. Anak Sinta yang masih amat pelita merengek dan terus meracau dalam gendonganku. Aku berusaha untuk menenangkannya, namun anak balita yang masih butuh ASI dan ibunya tersebut merasa sangat kehausan dan berusaha meraih ibunya yang telah terbujur kaku. Ia tak mengerti kalau ibunya telah pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Mendengar tangisan dari keponakannya tersebut, Baranti bangkit dan berjalan ke arahku, merebut keponakannya dengan paksa. Tamparan berhasil mendarat di pipiku. Aku tak mengerti apa salahku lagi, hingga Baranti berani memukul dan mengumpatku di depan bapak dan juga Mas Dimas. Mbak Ranti tak merasa cerah setelah melihat adiknya mati karena senjatanya sendiri. Ia semakin membenciku dan menyalahkanku atas apa yang terjadi kepada adiknya. Mas Dimas yang melihatku ditampar di depannya amat sangat emosi. Ia menarik Mbak Ranti dan siap melayangkan tangannya ke pipi Mbak Ranti. Namun dengan cepat,
aku berhasil menangkap tangan Mas Dimas. Aku tidak ingin memperkeruh suasana, karena aku tahu Mbak Ranti sangat-sangat kehilangan adiknya, hingga ia tidak bisa mengontrol emosinya. Sumi, lirih Mas Dimas. Jangan sayang, ayo ikut denganku. Biarkan Mbak Ranti bersama jasad adiknya, ucapku sembari menggandeng tangan Mas Dimas. Sementara bapak yang merasa jengah dengan semua ini meninggalkan Mbak Ranti dan pergi menemui para pelayat yang mulai berdatangan. Penduduk kampung tidak serta-merta melayat saja. Rasa penasaran akan sesosok mayat Sinta yang konon mati mengenaskan karena ulah kakaknya sendiri. Hingga mereka berbondong-bondong memenuhi kediaman kami. Mereka sebenarnya enggan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Mbak Ranti. Mungkin karena selama ini sikap mereka yang begitu acuh, seakan tak sudi melihat ataupun mengenali para penduduk. Sikap mereka tak pernah ramah kepada semua penduduk kampung, terlebih lagi Sinta. Namun karena para warga menghargai bapak, akhirnya mereka memutuskan untuk turut serta dalam pemakaman Sinta. Para penduduk saling berbisik satu dengan yang lainnya ketika mereka menyaksikan bagaimana kondisi mayat Sinta. Mereka tak menyangka wanita yang cantik dan putih mulus itu mati dengan cara seperti itu. Sungguh mengerikan. Kita mandikan Sinta sekarang ya Ranti, ucap wanita parubaya yang penduduk setempat menyebutnya Ibu Haji tersebut. Baik Bu, silakan, balas Mbak Ranti agak menekan suaranya. Ayo ibu-ibu bantu aku mengangkat dan membawanya ke tempat yang sudah disediakan, titah Ibu Haji. Mereka serentak saling membantu dan membawa jenazah Sinta untuk segera dimandikan. Awalnya tidak terjadi apa-apa ketika mereka memindahkannya di tempat pemandian yang sudah disediakan. Namun ketika mereka membuka kain panjang yang menutupi wajah Sinta, mereka amat terkejut sekali dibuatnya. Bagaimana tidak, ketika mereka membuka kain yang menutupi wajahnya, terlihat kengerian yang amat mengejutkan mereka. Mata Sinta melotot, lidahnya menjulur hingga sampai menyentuh dadanya. Bau busuk dari ratusan belatung yang keluar dari mulutnya membuat para ibu-ibu yang membantu Ibu Haji lari berhamburan. Ada apa ini ibu-ibu? Tanyaku heran. Mohon maaf Mbak Sumi, kami tidak bisa membantunya memandikannya. Kami takut, kami tidak tahan dengan baunya Mbak, ucap salah satu dari mereka sembari terus menutup mulutnya. Tapi kenapa? Mohon maaf, kami permisi dulu. Mereka bergegas memutar badan mereka dan pergi meninggalkan kami begitu saja. Dasar udik, tidak tahu diri, cetus Mbak Ranti sembari menerobos masuk ke dalam tempat pemandian mayat adiknya. Mbak Ranti amat terkejut setelah mendapati mayat adiknya yang terlihat begitu mengerikan. Sudah, kita sebagai keluarganya harus bisa menutupi aib dari si mayit. Lebih baik kita lanjutkan saja memandikannya. Tidak baik terlalu lama membiarkan si mayit. Kita harus segera mengkafani dan menguburkannya. Sumi, ayo bantu ibu, ucap Ibu Haji setelah melihatku. Namun ketika kami sedang membersihkan jenazah Sinta dari tumpukan belatung
yang berbau busuk tersebut. Tiba-tiba saja muncul segumpal asap hitam yang membumbung tinggi. Angin berhembus begitu kencang, membuat kami bertiga hampir terseret oleh hembusan angin yang begitu kencang. Di tengah-tengah kepanikan kami, tiba-tiba asap hitam itu mengeluarkan suara yang menggelegar. "Lihat Ranti, apa yang telah terjadi dengan adikmu. Kau mungkin berhasil menghabisiku, namun kau tak akan bisa menghindar dari kutukanku. Aku mengutukmu, Ranti." "Hah, apa ini?" ucapku sembari terus menahan hembusan angin yang amat kencang. "Jangan hiraukan ia, Sumi. Ayo, kita harus segera menyelesaikan ini. Ayo." Bu Haji terus mengguyurkan air. Mulutnya terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga akhirnya asap itu pun lenyap begitu saja, bersama dengan angin kencang yang mengiringinya. Sungguh di luar akal sehat, pemandangan Sinta yang amat mengerikan, serta suara seorang wanita yang terdengar di asap hitam tersebut, membuatku merasa heran. "Aku mengutukmu, Ranti. Kau akan menderita seumur hidupmu, hingga kau mengakhiri nyawamu sendiri, Ranti." Kata itu selalu terngiang di telingaku. Siapa sebenarnya suara dari dalam asap hitam tersebut? Dan apa hubungannya dengan kematian Sinta dan Mbak Ranti? Apakah benar ia menghabisi wanita itu? Aku tidak mengerti. Singkat cerita, 40 hari setelah pemakaman Sinta, kehidupan kami berjalan seperti biasanya. Walau sikap Mbak Ranti yang begitu pendiam setelah kematian adiknya, aku selalu berusaha menghiburnya, meski sikap kasar dan umpatan yang kuterima. Mbak Ranti selalu menuduhku bahwa aku adalah penyebab kematian dari adiknya. Ia seolah tidak sadar dan merasa jerah atas apa yang menimpa adiknya. Namun semua tak masalah bagiku. Yang terpenting adalah kebahagiaanku dan juga Mas Dimas. Kami amat bahagia bersama putra angkat kami, Surya. Kami sangat menyayanginya. Aku memutuskan untuk bergabung ke dalam grup Jaipong yang dipimpin oleh Bapak. Dari panggung ke panggung, kampung ke kampung, bahkan sampai ke kota, aku selalu menari dengan indahnya. Aku sangat bahagia dan amat menikmatinya. Mas Dimas selalu menemaniku kemanapun aku pergi. Hingga di suatu hari, ketika kami tidak ada panggilan menari, aku memilih berdiam diri di rumah, mengurus suami, bapak, dan juga anakku Surya. Suatu hari, Mas Dimas mendapatkan panggilan dari pabrik cabang kami yang terletak di kota. Saat itu ada sedikit masalah di sana, hingga ia terpaksa memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah beberapa hari ia berada di kota, akhirnya ia kembali ke rumah dengan rasa rindunya yang teramat sangat. Aku melihat kedatangan Mas Dimas dari jendela kamarku. Namun aku memilih untuk tidak segera menemuinya. Aku memilih berdiam diri di dalam kamar, menunggu ia datang menemuiku. Namun tiba-tiba saja aku terkejut setelah mendengar suara dari anak perempuan yang memanggilku. Bukan suara dari Mas Dimas. "Ibu," ucap gadis kecil bertubuh bongsor dan menggemaskan tersebut. Aku menoleh ke arah gadis kecil yang berdiri di ambang pintu. Terlihat senyum manis yang membingkai di bibirnya. "Kaukah ibuku?" ucap gadis kecil berkulit putih dan berambut hitam pekat
dengan kepang serta jepitan kecil menghiasi rambutnya tersebut. "Kau siapa, nak?" lirihku sembari mencubit pipinya yang terlihat seperti bakpao. "Aku putrimu, Bu," balas gadis kecil itu sembari mencium pipiku dan memelukku dengan erat. "Putriku?" Aku masih penasaran, hanya bisa terpaku dan tidak tega melepaskan pelukan dari gadis kecil itu. Lalu tiba-tiba saja Mas Dimas muncul dan memeluk kami dengan erat. Matanya terlihat berkaca-kaca, bulir bening terlihat memenuhi matanya. Ada apa dengan suamiku? Dan siapa gadis kecil yang ia bawa? Mengapa ia memanggilku ibu? Perlahan Mas Dimas melepaskan pelukannya. Sekuat tenaga, ia berusaha untuk tidak menjatuhkan air matanya, walau dadanya terasa sesak. Ia kemudian berjalan mendekati jendela, sembari beberapa kali mendongakkan kepalanya di atas. Ada ribuan kata yang ia ingin ucapkan kepadaku. Hanya saja ia ingin mengumpulkan keberaniannya dulu untuk mengatakannya. "Kau terlihat cantik sekali, Ibu. Kulitmu putih, matamu bening, sama persis dengan Putri Salju." "Iya, Putri Salju kartun kesayanganku, Bu. Ibu tahu tidak?" Gadis kecil itu terus memujiku. "Oh, terima kasih sayang. Tapi ibu tidak tahu siapa Putri Salju itu, sayang." "Tidak apa-apa, Bu. Nanti Kanaya pasti akan mengenalkannya pada ibu." "Baiklah. Sekarang ibu sama ayah mau bicara berdua saja, boleh kan? Kalau boleh, kau main sebentar dengan Bibi Surti. Boleh ya, sayang?" "Boleh, Bu. Tapi nanti kita main lagi ya, Bu." "Baik, sayang. Anak pintar. Surti, kemari sebentar." Dengan cepat, Surti segera datang dan membawa gadis kecil yang menyebut dirinya Kanaya tersebut. Setelah Surti membawa gadis kecil itu, Mas Dimas memutar badannya dan berjalan mendekatiku. Namun aku mencoba menghindarinya dan berjalan pelan ke arah ranjang tempat tidur kami. "Sayang," ucap Mas Dimas pelan. Kurasakan hangatnya tangan Mas Dimas melingkar di pinggangku. Sementara aku berusaha melepaskan tangannya. Aku marah. Sekian lama aku menunggunya. Namun ketika ia datang, ia membawa seorang anak kecil yang memanggilnya ayah. Anak siapa dia? Apakah selama ini ada perempuan lain dalam rumah tangga kita? Dan anak itu, apa anak itu hasil buat cinta dari mereka? Aku menarik nafas panjang dan mengeluarkannya dengan pelan. Apalagi ini? Ujian apalagi yang akan aku hadapi? Entahlah. "Siapa gadis kecil itu, Mas? Aku tidak sudi menerima dia. Kalau dia adalah anak hasil skandalmu di belakangku, Mas." Tegasku kasar, sembari berjalan ke arah tumpukan pakaian yang tertumpuk rapih di atas meja. "Ternyata selama ini kau tidak setia kepadaku, Mas. Sikapmu sama seperti yang dulu, psikopat, pemarah kasar. Bahkan sekarang itu lebih kejam lagi, Mas. Kenapa kau tidak habisi saja aku? Mas, kenapa? Mengapa kau bawa anak itu kemari, Mas? Kenapa? Kau tidak memikirkan hati dan perasaanku, Mas. Sakit hatiku. Aku lelah dengan semua ini. Lebih baik kau habisi nyawaku saja, Mas." Emosiku tidak terkontrol lagi.
aku meluruh di lantai dengan tumpukan pakaian yang sengaja aku acak-acak. Sementara Mas Dimas tetap diam. Lalu ia mulai mendekatiku yang tengah merajuk. Hatiku sangat perih. Aku tidak sanggup lagi jika sampai ada prahara yang datang mengusik rumah tangga kami. Mas Dimas memelukku dengan erat, mencium pipiku dan pucuk kepalaku. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ia sangat merasakan betapa perih dan sakitnya hatiku selama ini. Silahkan kau keluarkan apapun yang mengganjal di hatimu. Kau sebut aku apapun yang engkau mau, sayang. Tapi asal kau tahu saja, di hati ini tidak ada nama perempuan lain selain dirimu. Banyak sekali dosa yang aku lakukan demi mendapatkanmu dulu. Dan setelah aku mendapatkanmu, kenapa aku menyia-nyiakanmu? Sedikit pun aku tak ingin, sayang, ucap Mas Dimas sembari mengangkat tubuhku dan menuntunku duduk di atas ranjang. Lalu siapa anak itu? Dan mengapa ia menyebutmu ayah? Tanyaku penuh selidik. Kau terlalu terburu-buru menuduhku, sayang, tanpa kau menanyakan dulu. Tapi tak mengapa. Aku sudah terbiasa dengan sikapmu ini, istriku, jawab Mas Dimas sembari menyunggingkan senyum di bibirnya. Membuatku semakin didera rasa penasaran. Ayo jelaskan kepadaku siapa dia. Tidak usah bertele-tele lagi, Mas, ucapku kasar. Baik, sayang, akan aku jelaskan. Mas Dimas mulai menceritakannya. Bagas, sahabat Dimas. Di pagi yang sangat cerah, aku dan istriku tengah bersemangat menyiapkan semua keperluanku untuk pergi ke Jakarta, menemui salah satu rekan bisnis sekaligus sahabatku dinas. Sebenarnya aku hanya akan pergi sendiri, namun putri semata wayangku merengek dan memintaku untuk mengajaknya bersamaku. Aku tidak bisa menolak permintaan putri semata wayangku, hingga aku menuruti apa yang ia mau. Aku hanya pergi 2 hari untuk mengurus sedikit masalah yang ada di salah satu cabang pabrik gula milik keluarga Dimas di sana. Tidak ada salahnya jika aku membawa anak dan istriku. Mereka bisa main dan berbelanja, menikmati kota metropolitan yang cukup terkenal tersebut, pikirku. Sudah selesai ya, lirih istriku sembari menggandeng putri kecilku, Kanaya. Iya sudah, sayang. Semua keperluan kita dan putri kita yang cantik ini sudah rapi di dalam. Sekarang ayo kita berangkat. Ayo ya. Aku tidak sabar lagi untuk bertemu dengan anak dari sahabat ayah itu ya. Siapa namanya? Ah, iya, Surya kan ya? Celoteh Kanaya. Benar, sayang. Nanti kita main ke rumah mereka ya, sayang. Hore, asyik. Ayo berangkat ya. Ayo, sayang. Kami pun masuk ke dalam mobil. Kulajukan mobil dengan penuh semangat. Kebahagiaan yang terpancar dari wajah anak dan juga istriku membuat hatiku seakan penuh warna. Tidak ada yang penting selain kebahagiaan mereka. Aku selalu bekerja keras demi membahagiakan mereka, dan aku sangat-sangat menyayangi mereka. Di tengah perjalanan, tak henti-hentinya Kanaya berceloteh. Bibirnya yang kecil dan manis selalu mengundang gelak tawa. Ia terus mengucap kata-kata yang lucu ketika melihat apapun yang terlihat di matanya. Sampai akhirnya ia tertidur pulas dengan sendirinya
setelah ia menghabiskan 1 botol susu yang ia minta dari mamanya. "Lihat, ia tidur mas. Dasar bakpao," ucap istriku setelah melihat anaknya tertidur pulas. "Iya, lelah juga akhirnya ia sayang," balasku sembari membelai rambut kepala istriku. Aku terus melajukan mobilku, walau aku merasakan kantuk yang teramat sangat. Aku berusaha mengendalikannya. Beberapa menit lagi kami sampai. Aku akan segera beristirahat setelah sampai hotel nanti, pikirku. Namun ketika kami akan melewati rel kereta api, tiba-tiba saja aku tak mampu lagi mengendalikan mataku. Sedetik saja aku menutup kedua mataku, membuat semuanya berbeda. "Awas mas!" "Ah!" Aku tidak bisa mengendalikan mobilku. Mobilku melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak pembatas jalan dan para pejalan kaki. Semuanya terlihat gelap. Asap hitam membumbung tinggi. Yang terlihat hanya potongan dari jasad istriku yang bersimbah darah setelah terpental dan terlindas kereta. Ususnya terkoyak keluar, sementara bagian tubuh yang lainnya hancur terseret kereta yang melaju kencang saat itu. Dengan luka di kepalaku, aku berusaha menyeret kakiku yang remuk. Aku tidak merasakan lagi sakit dari sekujur tubuhku. Aku hanya ingin segera mendekati jasad istriku yang tergeletak mengenaskan. "Mama," lirihku di sela luka dan tangisku. "Ah!" Terasa sakit di kepalaku. Darah segar kian mengalir. Pandanganku pun kabur. Kuraba salah satu kornea mataku. Ternyata banyak sekali batu kecil yang bersarang di dalamnya. Mungkin karena benturan keras yang aku alami setelah kami terpental dari dalam mobil. "Sayang, ayo bangun sayang. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon sayang," ucapku di samping jasad istriku yang tak utuh lagi. Aku tahu tidak mungkin bagiku untuk bisa melihat istriku hidup kembali setelah tubuhnya terpotong dan semua isi perutnya keluar, sebagian berserakan. Warga setempat mulai berdatangan menghubungi kami. Sebagian orang berusaha menghubungi kepolisian setempat, sementara aku masih terpaku meratapi jasad istriku. Namun aku baru sadar dengan kondisi anakku. Kemana ia? Apa ia selamat? Aku berusaha bangkit dan bergegas mencarinya. "Kanayah! Kanayah!" Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.